Oke guys, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan kalau kemarin Anda menyimak video saya menggunakan alat pertanian, alat tanam jagung. Nah, ini kita kemarin sudah tanam di daerah sini guys. Tuh, lahannya nggak terlalu luas. Kemarin kita tanam ini kira-kira luasnya cuma 20 kali 30. Dan kita siap untuk tanam yang lebih luas lagi di sini. Ya, ini lahan yang kita pinjam dan akan kita tanami jagung juga. Kira-kira luasnya 1 hektar. Dan kalau tanaman ini tumbuh semua di sini, ya tidak mustahil kita juga buka lagi lahan yang di sebelah sana. Tuh, masih banyak. Nah, kita beruntung di Kalimantan nih guys, masih banyak lahan tidur yang bisa kita manfaatkan. Asal kita bisa ngomong baik dengan pemiliknya, kita jaga tanamannya, kita nggak ganggu tanaman yang sudah tumbuh di dalam. Mereka akan senang untuk meminjamkan kita lahan untuk kita kelola. Nah, apa aja yang kita akan tanam di sini? Ya, kita tanam jagung dan mungkin tidak semuanya jagung. Kita juga akan pindahkan bibit sawi yang sudah tumbuh di sini. Terus juga bibit cabai yang ada di sini, gitu ya. Terus juga kita tanam bunga juga biar tambah indah seperti di sini. Pokoknya macam-macam kita tanam ya. Dan kita juga tanam cassava atau tanam singkong ya. Jadi ini adalah kegiatan kita. Agenda saya mungkin dalam tahun 2020 ini fokus bertani. Dan tentunya bukan petani biasa gitu ya, petani bahagia karena memang ketika mengerjakan pekerjaan seperti ini rasanya nyaman banget, no pressure at all. Dan yang paling penting adalah kita menikmati setiap proses tumbuh kembang dari tanaman. Jadi kemarin kenapa bisa bersih seperti ini ya, karena kita minta orang untuk bersihkan ya, tentunya dengan upah yang sesuai gitu. Dan kita juga membuat pembibitan ini, kita buat pembibitan pisang. Nah, pembibitan pisang. Jadi saya lebih suka melakukan pembibitan pisang dari bonggolnya daripada dari batangnya. Kenapa dari bonggolnya? Karena menurut informasi yang saya baca, kalau kita pelihara pisang dari bonggolnya itu kita kemungkinan besar itu tidak akan membawa penyakit dari induknya, dari indukannya. Jadi sehat begitu. Jadi biasanya kalau kita ambil bonggol dengan hati-hati dari tanaman pisang asal, biasanya kita bisa mendapatkan 2 sampai 3 tunas. Setelah 3 minggu perawatan itu kita sudah bisa tanam. Nah, kemarin juga sempat saya perlihatkan di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu ada sarang trigona, guys. Ya. Jadi kemarin saya sempat videokan bagaimana saya merawat trigona di sana. Jadi memang tidak saya ambil, saya juga tidak ganggu ya. Jadi biarkan trigona dia hidup di sana dan juga membantu penyerbukan tanaman jagung saya nantinya. Karena untuk seperempat ini akan kita tanamin jagung jenis jagung kristal gitu ya. Dan sebelah sana tanam cabai, sebelah sananya lagi jagung, lalu sebelah sana lagi kita akan tanam jagung dengan sistem yang sedikit berbeda, yaitu kita tidak akan tanam semuanya sekaligus, tetapi kita tanam sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. Mungkin setiap minggu kita tanam cuman beberapa baris sehingga kita tidak terlalu rugi. Dan yang paling penting adalah sistem tumpang sari itu juga kita lakukan. Supaya apa? Supaya kalau tanaman jagung mungkin kurang berhasil, masih ada jenis tanaman-tanaman yang lain yang tumbuh bersama dengan jagung itu bisa kita dapatkan. Mungkin seperti kacang, tanah, atau juga cabai. Mari kita lihat di sini ada, kalau rekan-rekan bisa mendengarkan di dalam tunggul ini itu ada suara lebah dan suaranya itu seperti lagi kayak konser. Kayaknya nggak kedengaran ya. Nggak kedengaran ya. Jadi kayak lagi konser gitu guys. Nah ini ada satu di sini. Ini lebah jenis Trigona heterotrigona namanya ya. Heterotrigona. Satu, terus di sini ada 2, 3. Terus sebelah sini juga ada. Di sebelah sini juga ada. Kemanakah engkau pergi? Jadi ini mungkin sudah cukup lama sekali ya. Lama sekali, bukan cukup lama sekali. Nah ini lagi sedang terbang nih.
Tuh dia. Dia ini jenis trigona yang tidak apa namanya? Tidak agresif gitu ya. Jadi itu semoga bisa kelihatan di kamera. Terus juga di sini ada lagi. Oh, itu aja ya tampaknya. Jadi memang banyak sekali klaster yang ada dalam satu bonggol ini. Dan sempat ada yang minta gitu, nanti bagi dua, dibongkar aja mas, nanti bagi dua kita bisa pindahkan ke dalam kotak pemeliharaan gitu. Tapi ya saya bilang jangan dulu lah, biarkan dia di dalam dan juga membantu penyerbukan dari tanaman-tanaman yang saya tanam. Kecuali yang ada di sana itu memang mau tak mau harus dipindahkan karena kemarin memang pohonnya kita harus tebang. Jadi tanamannya udah bersih kayak gini, tinggal kayu-kayunya nanti akan kita kumpulkan, kita taruh di sini terus kita bakar. Ya. Oke. Sebelah sini guys. Nah, kemarin kayu-kayunya ada salah satu batang kayu di sini yang lubang seperti ini guys. Nah, ini ada lubang seperti ini dan ternyata di dalamnya ada sarang trigona jenis Itama. Saya kurang tahu jelasnya ya, spesifiknya seperti apa. Tapi saya akan lihat, saya taruh buat pondok seperti ini di dalam. Oke guys, jadi kita akan lihat seperti apa. Nah, ini dia dua. Yang satu nih sebenarnya jumlahnya lebih besar. Di sini banyak banget isinya. Sudah ada madunya juga. Cuman dia tidak mau naik ke atas. Dia tidak suka berada dalam kotak pemeliharaan. Tapi tidak masalah. Kita lihat di sini dia kosong. Justru yang ada di dalam adalah semut. No, malah semut yang ada dalam guys. Apakah ini gagal? Tidak sama sekali. Karena nantinya ini nanti akan kita bongkar dan kita akan atur sedemikian rupa supaya nantinya kelancengnya atau kelulutnya itu bisa berpindah ke tempat yang semestinya. Oke ya. Nah, di sini yang ada isinya nih guys. Walaupun kemarin ini walaupun ini panjang, tapi ini adalah pemisahan klaster. Jadi sebenarnya satu indukan aja nih. Terus kita pisah menjadi dua klaster seperti ini. Nah, ini sudah ada nih dalam sini. Karena jenisnya agresif, dia langsung akan gini guys. Wah, udah langsung berontak dalam. Tapi tenang, di sini kita pasangin plastik jadi dia tidak semudah itu keluar. Full goso. Kita coba kasih lampu. Nah, seperti ini dia di dalam. Itu sudah ada madunya tuh. Sepertinya mereka sudah membungkus madu-madunya. Oh, juga sudah ada polennya di dalam. Tapi karena lagi sedang bukan musim berbunga, jadinya kita kekurangan untuk mendapatkan, mereka kekurangan mendapatkan polen tampaknya. Tuh, agresif sekali mereka. Tapi tenang, mereka tidak bisa keluar. Oke, kita akan tutup kembali. Ini memang kita masih proses belajar, jadi lebih pada sekedar hobi gitu. Terus yang ini memang entah seperti apa nanti. Dia lubangnya dari sini nih guys. Entah seperti apa nantinya. Waduh, ternyata udah banyak banget tuh semut di dalam. Siapa suruh kalian ada di dalam sini, ha? Ya biarin aja dulu dah. Pokoknya dalam sini jauh lebih banyak nih jumlahnya. Kita tidak akan ganggu untuk sementara. Biarkan dia di dalam. Oke guys. Jadi itu cerita saya dari kebun kali ini. Kita masih membersihkan kebun, kayu-kayu yang masih ada ini kita bersihkan supaya kita bisa tanami nanti. Pertanyaannya, apakah saya sanggup untuk menanam jagung dengan area seluas ini? Ya tentu, karena kita tidak menggunakan cara manual gitu ya. Kita menggunakan cara semi otomatis, yaitu menggunakan alat tanam jagung. Dan juga demikian dengan pada saat pemupukannya. Semoga pada saat panen juga hasilnya maksimal juga ya, supaya kegiatan kita ini terus
berlanjut gitu. Jadi itu tadi lebahnya dari situ ditunggul, kalau nggak salah namanya kayu lembasong. Semoga tidak salah. Terus di sini kayunya yang masih berdiri sendiri ini, gitu ya, lone survivor. Ini adalah kayu pohon cempedak ya. Jadi kita masih bisa menunggu musim cempedak nanti karena ada buahnya. Oke guys, itu pondok kecil karena, tapi nanti akan kita bangun pondok yang lebih bagus untuk kita bernaung. Untuk sementara pondoknya baru seperti itu. Kadang-kadang juga atapnya karena kurang bagus ya, jadi atapnya kadang menampung air air hujan, jadi kita gunakan untuk siram-siram tanaman. Tapi sebenarnya itu nggak bisa terus menerus seperti itu, kita harus tetap buat pondok yang bagus karena lama-lama atapnya bisa bocor. Nah guys, ini adalah sasaran empuk dari monyet. Jadi beberapa tanaman itu sudah dikorek-korek sama monyet. Nah ini contohnya, ini bukan perbuatan manusia nih, ini monyet nih, dia kira sudah ada isinya dalam. Jadi uniknya monyet di sini, dia bisa mengidentifikasi tanaman mana yang bisa. Nah ini kemarin sempat rebah nih. Jadi dia bisa mengidentifikasi tanaman mana yang di dalamnya bisa dimakan gitu. Seperti kacang-kacangan, dia tuh ngerti banget kalau dalamnya itu ada kacang gitu. Oke guys, jadi itu sekian dulu dari kebun saya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan tanaman-tanaman yang akan saya tanam di sini dengan bibit-bibit yang sudah tersedia di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya kok banyak rumputnya. Nah, guys, ini bukan rumput, ini adalah kangkung gitu. Sisa dari tanaman sebelumnya. Sengaja kita tidak semprot supaya kita masih bisa panen, guys. Kita masih bisa ambil gitu karena ini subur banget kangkungnya. Jadi hampir nggak ada rumput di sini. Jadi hamanya adalah kangkung yang bisa kita makan. Bibit yang kita semai hampir 80% tumbuh ya di dua tempat untuk jenis tanaman cabai sigantung. Sayangnya untuk yang satunya ini kita kurang berhasil. Mungkin tumbuh cuma 50%, yaitu jenis cabai saya lupa namanya, F1 ya. Ya F1 45 panah merah. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor channel. Goodbye.